Tutorial Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Topik 19 dari 25 topik. Landasan filosofis hak dan kewajiban warga negara. Disediakan di channel Global Tutorial. Hak dan kewajiban adalah dua istilah yang sudah dipahami secara luas oleh masyarakat. Namun demikian, landasan filosofis keberadaan hak dan kewajiban tersebut di dalam kehidupan manusia tidak banyak diketahui. Padahal, pemahaman tentang landasan filosofis atas sesuatu hal adalah landasan yang penting untuk memahami makna hakiki dari kata yang dikaji. Dengan memahami makna dari suatu kata hingga pada sudut pandang filosofis, maka pemahaman atas istilah tersebut dapat terbentuk secara komprehensif, radikal, koheren, dan sekaligus rasional. Begitupun halnya dengan persoalan hak dan kewajiban warga negara ini. Secara umum, memang orang umumnya telah paham bahwa masing-masing orang memang memiliki hak. Namun tidak banyak yang dapat menjelaskan mengapa negara harus melindungi dan menjaga hak asasi warga negaranya tersebut dengan maksimal. Satu argumen filosofis yang dapat disampaikan untuk menjelaskan hal tersebut adalah dengan kembali kepada uraian yang sebelumnya. Hendaknya perlu diingat bahwa manusia adalah makhluk yang terlahir dengan berbagai macam keistimewaan. Sebagai makhluk jasmaniah, bentuk fisik manusia barangkali tidak ada keistimewaannya apabila dibandingkan dengan beberapa makhluk yang lain. Manusia memiliki anggota badan yang sama dengan hewan. Manusia memiliki kaki, tangan, kepala, rambut, sama dengan beberapa hewan penghuni bumi lainnya. Namun demikian, di samping berbagai macam hal fisik tersebut, manusia dikaruniai dengan berbagai macam aspek non-jasmaniah yang menjadi penentu keunggulan manusia dibandingkan makhluk Tuhan lainnya. Manusia dikaruniai dengan akal, manusia dikaruniai dengan hati, manusia memiliki perasaan, manusia memiliki kehendak, dan lain sebagainya. Di antara beberapa anugerah yang bersifat non-jasmaniah tersebut dapat disebutkan satu anugerah yang istimewa, yaitu berupa kebebasan yang pada akhirnya menjadi salah satu kriteria yang menentukan harkat dan martabat manusia. Anugerah tersebut dinamakan dengan hak. Di dalam lintasan sejarah perkembangan filsafat, khususnya di Barat, persoalan tentang manusia memang merupakan salah satu persoalan abadi yang selalu menjadi perbincangan para filsuf. Semula, para filsuf Yunani kuno memfokuskan kajian filsafat mereka pada persoalan alam. Mereka beradu argumen dan berusaha menjelaskan berbagai macam fenomena alam yang menampak di dalam kehidupan sehari-hari. Namun demikian, fokus perhatian filsafat tersebut menjadi berubah ketika Sokrates, Plato, dan Aristoteles membahas isu dan persoalan yang terkait dengan manusia. Sejak saat itu, manusia tampaknya menjadi objek kajian filsafat yang jauh lebih menarik dibandingkan dengan persoalan tentang alam. Kini, di era kontemporer sekalipun, persoalan yang terkait dengan aspek-aspek kehidupan manusia masih ramai menjadi perbincangan banyak para filsuf. Termasuk persoalan tentang kebebasan manusia yang belakangan mengemuka menjadi persoalan tentang hak asasi manusia. Di dalam kajian filsafat manusia, isu tentang kebebasan memang menjadi salah satu isu yang menarik. Kebebasan manusia menjadi bahan perbincangan karena adanya berbagai macam pendapat yang berbeda tentang kebebasan manusia tersebut. Ada filsuf yang berpendapat bahwa manusia sejak dilahirkan telah memiliki kebebasan, namun ada pula pendapat yang menyatakan bahwa manusia tidak memiliki kebebasan tersebut karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial. Di era kontemporer sekarang ini, khususnya semenjak gelombang demokrasi mengalir deras di dalam kehidupan manusia di era kontemporer, pandangan tentang kebebasan manusia semakin menguat. Pandangan yang menyatakan bahwa semenjak dilahirkan manusia sudah dikaruniai dengan kebebasan menjadi lebih dominan. Argumen ini pun kemudian menjadi dasar dan fundamen bagi munculnya negara-negara modern, tak terkecuali di Indonesia. Di dalam pembukaan UUD 1945 misalnya, pernyataan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa menjadi salah satu pernyataan yang paling kuat dan menjadi dasar bagi keputusan untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Tak hanya berhenti sampai di sini, pengakuan negara Indonesia terhadap hak asasi manusia juga ditindaklanjuti dengan diputuskannya dasar kemanusiaan sebagai salah satu filsafat dasar bagi negara Indonesia merdeka, tepatnya di dalam sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pengakuan tersebut salah satunya dilandasi dengan satu keyakinan atau pandangan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia bahwa negara pada dasarnya adalah institusi abstrak yang terdiri atas individu-individu yang bebas dan secara kodrati memiliki kemerdekaan. Oleh karena itu,
Negara sebagai satu lembaga persekutuan manusia harus bisa menjaga kemerdekaan dan kebebasan manusia tersebut melalui berbagai macam regulasi dan kebijakan yang melindungi rakyatnya. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa argumen filosofis yang mendasari pentingnya menjaga dan menghormati hak asasi manusia tidak lain adalah karena hak asasi manusia adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa sehingga harus dihormati dan dijunjung tinggi demi harkat dan martabat manusia. Sama halnya dengan kehidupan, sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, hak asasi manusia merupakan salah satu hal yang paling berharga di dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, segala bentuk tindakan yang berusaha menghilangkan atau tidak menghormati hak-hak manusia adalah tindakan yang harus dilawan. Dalam konteks politik, negara juga memiliki kewajiban untuk menjaga dan menghormati anugerah Tuhan yang sangat berharga tersebut dengan cara menyusun regulasi yang melindungi hak-hak manusia serta menyediakan peradilan HAM yang sebaik-baiknya dan seadil-adilnya bagi perbuatan-perbuatan yang melanggar HAM. Dengan cara seperti ini, maka negara akan menjadi institusi pelindung hak asasi warga negaranya. Argumen filosofis tentang pentingnya menjaga dan menghormati HAM tersebut juga perlu dicari di dalam menjelaskan tentang konsep kewajiban. Kewajiban berbeda dengan hak asasi manusia, bukan ada di dalam diri manusia sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, tetapi karena keberadaan hak asasi manusia. Setiap manusia terlahir dengan anugerah berupa hak. Masing-masing orang dengan demikian memiliki kebebasan untuk melakukan banyak hal sesuai dengan keinginan orang tersebut. Namun demikian, jika kebebasan tersebut dilakukan dengan tanpa batasan dan tanpa aturan, maka sangat mungkin terjadi benturan antar kebebasan mengingat manusia hidup bersama-sama dengan manusia yang lain. Apabila di tengah benturan antar kebebasan tersebut manusia masih memaksakan untuk mengedepankan kebebasannya, maka yang terjadi adalah chaos atau kekacauan. Kondisi ini tentu kondisi yang tidak diinginkan oleh setiap orang. Oleh karena itu, perlu disadari tentang kenyataan bahwa kebebasan seorang manusia sebenarnya tidak pernah benar-benar merupakan kebebasan yang mutlak. Kebebasan manusia sebenarnya adalah kebebasan yang terbatas, yang dibatasi oleh kebebasan manusia yang lain. Dengan kata lain, secara filosofis keberadaan kewajiban di dalam kehidupan manusia muncul sebagai konsekuensi adanya hak asasi manusia. Konsep kewajiban muncul karena masing-masing manusia memiliki hak yang harus dijaga dan dihormati sehingga secara filosofis dapat dikatakan bahwa hak manusia dibatasi oleh hak orang lain. Pada posisi itulah kewajiban asasi tersebut muncul, yaitu kewajiban untuk menghormati hak-hak orang lain. Konsep kewajiban dengan demikian menjadi konsep yang tidak dapat dipisahkan dari konsep hak karena hubungan yang sangat erat di antara keduanya. Bahkan dapat dikatakan bahwa hubungan di antara hak dan kewajiban bersifat niscaya, dalam arti mengandaikan satu dengan yang lain. Oleh karena hubungan yang erat ini pula, maka di dalam UUD 1945, peraturan tentang hak dan kewajiban ini dijadikan satu di dalam ketentuan pasal 28. Di bagian akhir dari pasal tersebut, diatur ketentuan tentang pecerlunya setiap warga negara untuk wajib menghormati kebebasan orang lain. Tidak hanya sampai di sini, berkaitan dengan regulasi, Indonesia juga menjabarkan ketentuan tentang hak asasi manusia tersebut di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM serta Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan HAM. Berbagai macam peraturan perundang-undangan yang disusun oleh pemerintah Republik Indonesia tersebut menunjukkan bahwa Indonesia sebagai sebuah negara menganggap bahwa persoalan hak asasi warga negaranya adalah persoalan serius. Hak asasi manusia harus dihormati, dijunjung tinggi, dan juga dilindungi melalui berbagai macam peraturan hukum yang berlaku. Demikianlah materi topik ke-19 tutorial pendidikan kewarganegaraan. Channel Global Tutorial akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa yang sedang atau ingin kuliah di universitas terbuka, atau kuliah di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Ratusan video tutorial S1 Ilmu Hukum, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Ilmu Manajemen, S1 Ilmu Administrasi dan lainnya disajikan di Global Tutorial. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika tidak langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa.